Saat ini saya sedang berada di ruang kepala sekolah. Di depan saya ada Bapak Amrozi Hamidi. Beliau merupakan kepala sekolah dari SMP Negeri 18 Kota Malang. Hari ini saya ingin bertanya jawab terkait dengan dilema etika tentang pengambilan keputusan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Amrozi? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Bapak mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan? Oke, terima kasih. Salah satu permasalahan yang saat ini sedang berjalan dan harus kita lalui terkait dengan kegiatan akhir kelas 9. Terkait kegiatan akhir itu yang saya maksudkan adalah kegiatan anak pasca ujian sekolah, baik itu praktek maupun tulis. Nah, anak-anak ini biasanya kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pelepasan purna siswa, wisuda, atau dengan nama yang lain, termasuk juga kegiatan syukuran ataupun juga kegiatan untuk wisata. Berdasarkan kasus yang saya sampaikan tadi, secara pengambilan keputusan ada dua hal. Yang pertama kaitannya dengan dilema etika. Ada dua hal yang sama. Di satu sisi pemerintah tidak mengizinkan, di satu sisi orang tua menghendaki, anak-anak juga menghendaki. Nah, ini hal yang saya kategorikan dilema etika, di mana hal ini kemudian harus diambil keputusan. Bagaimana kemudian sekolah bisa mengambil keputusan memperbolehkan anak-anak orang tua untuk melakukan purnawirata, purnawirata atau wisuda. Nah, itu kepala sekolah mengambil keputusan yang tepat. Salah satunya adalah menyampaikan ke orang tua bahwa boleh dilakukan itu manakala tidak ada intervensi dari sekolah, arahan dari sekolah dan seterusnya. Artinya apa? Semua memang murni dari orang tua siswa melalui tentunya ada komite sekolah. Nah, kemudian terkait dengan kasus ini ada juga yang disebut dengan rujukan moral, menyampaikan berita-berita bahwa itu dilarang, kemudian ada yang mempengaruhi anak merasa ikut dan seterusnya. Maka pihak sekolah juga mengambil keputusan bahwa kegiatan wisuda yang memang tidak harus dilakukan, tidak wajib dilakukan, maka sekolah juga bisa menyampaikan bahwa tugas sekolah itu di saat awal masuk adalah menerima, maka di saat akhir setelah itu sudah dikembalikan, tidak harus kemudian dengan nama wisuda, purnawirata dan seterusnya, termasuk juga rekreasi, karena itu sebabnya sunnah. Sehingga dari keputusan sekolah sangat kemudian memperhatikan aturan pemerintah, kemudian juga memperhatikan kondisi anak, orang tua. Manakala anak yang kemudian tidak punya secara dilema etika, maka ya kita tetap upayakan untuk kita wisuda. Tidak ada kemudian anak-anak yang nggak punya nggak bisa wisuda. Jadi dilema etiknya harus bagaimana mereka yang mampu mengangkat mereka untuk bisa wisuda di sana. Demikian. Baik Bapak. Karena tadi Pak Amrozi juga sudah menjelaskan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Tadi Pak Am sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Jika kasusnya seperti itu Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan seperti yang Pak Amrozi sampaikan tadi Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua ini, pengambilan keputusan tentu harus demokratis. Artinya apa? Jangan sampai kemudian karena egoisnya kepala sekolah sebagai pimpinan kemudian menjalankan kekuasaannya, tapi segala sesuatu harus dilakukan secara bersama. Tadi sudah saya sampaikan kasus kaitannya dengan kegiatan akhir kelas 9, maka tidak boleh kita memaksakan anak. Maka bagaimana caranya? Sedemikian rupa sehingga
betul-betul anak-anak yang sangat heterogen tadi, ada yang mampu dan tidak mampu, itu bisa kita fasilitasi mereka untuk bisa merayakan, mensyukuri kelulusannya dengan melakukan kegiatan wisuda secara bersama, termasuk juga untuk wisata. Mereka pun juga tidak dipaksakan, diwajibkan. Mereka yang punya monggo, mereka yang tidak punya tidak ada. Alhamdulillah yang ada di Sambil Warga ini bisa kita lakukan. Artinya apa? Tetap memperhatikan kondisi anak, kemampuan orang tua, dan juga kondisi sekolah kita sendiri yang tentu tidak mudah untuk mengambil keputusan karena ada aturan yang tidak membolehkan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Baik, untuk kasus apapun prosedur atau langkah-langkah yang biasa saya lakukan, yang pertama tentu harus kita identifikasi dulu permasalahannya, kemudian kita analisa, kemudian kita lakukan musyawarah secara internal dengan Bapak Ibu guru terkait dengan kasus kegiatan kelas 9 ini yang melibatkan orang tua. Maka orang tua pun juga kita ajak musyawarah untuk bisa melakukan musyawarah terkait dengan kondisi anak, kemampuan anak, orang tua. Kemudian juga pengambilan keputusannya nanti sudah saya berikan arahan harus betul-betul berdasarkan kemampuan anak. Artinya apa? Jangan sampai dipaksakan, misalnya dengan kepanitiaan yang memaksakan harus dengan biaya yang mahal dan seterusnya. Sehingga keputusan itu betul-betul berdasarkan kondisi realnya di lapangan, kondisi anak yang tidak memberatkan anak dan seterusnya, dan semuanya menyenangkan semua pihak. Terima kasih. Baik Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tentu kita harus melihat segala sesuatu dengan bijak. Artinya apa? Jangan sampai kita memfasilitasi pihak yang lain, tapi di satu sisi kita melanggar. Oleh karenanya harus dua-duanya berjalan. Di satu sisi aturan tetap kita pakai. Yang paling efektif adalah bagaimana kita mengajak semuanya untuk bisa duduk bersama, untuk bisa memahami bagaimana aturan, bagaimana kemudian kondisi anak, orang tua, dan juga kondisi sekolah. Baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu di dalam pengambilan keputusan pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Ada pihak-pihak yang tentu yang tidak bisa menerima. Nah, tantangan ini menjadi tantangan kita kaitan dengan pengambilan keputusan untuk bisa meyakinkan bahwa mereka-mereka yang kemudian belum puas atau tidak bisa menerima itu harus kita berikan penjelasan yang mudah mereka bisa terima. Termasuk juga kalau mereka nggak mampu, ya kita bebaskan. Atau kalau misalnya dia betul-betul tidak mengendaki, nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai kemudian akan menyebabkan mereka kemudian menyebarkan berita-berita kebohongan kepada yang lain atau mempengaruhi yang lain. Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi berkaitan dengan jadwal dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tentu tidak ada jadwal yang khusus, tapi secara responsif ketika misalnya hal itu sudah kita musyawarahkan, maka harus segera diselesaikan. Tentu dengan arahan saya, sebagai contoh kasus kita di kegiatan kelas 9 itu, saya minta untuk dibuatkan komitmen anak-anak melalui orang tua yang tertulis sehingga kemudian bisa memperkuat memang anak-anak sendiri yang menghendaki, orang tua yang menghendaki, dan bukan dari sekolah. Itu menjadi faktor yang pertama yang terkait dengan upaya bagaimana kita menangani atau mengambil keputusan dalam sebuah dilema etika. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi segera mungkin secara responsif kita memberikan arahan sehingga bisa segera cepat terselesaikan. Baik Bapak.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi apakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah membantu mengambil keputusan? Yang jelas karena kita berada di lingkungan sekolah lingkungan pendidikan, maka faktor yang paling banyak membantu dan mempermudah adalah masukan-masukan dari Bapak Ibu guru semuanya. Dan mereka itu tahu persis bagaimana kondisi anak. Dan tentu juga tidak kita lupakan adalah bagaimana masukan dari orang tua termasuk pada anak. Jadi seluruh stakeholder yang terkait dengan pengambilan keputusan yang membantu saya adalah utamanya adalah guru, orang tua dan juga siswa. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke. Dalam mengambil keputusan dilema etika, pembelajaran yang pertama bahwa kita harus secara bijaksana mengambil keputusan itu berdasarkan dari kondisi real yang ada, bagaimana kondisi gurunya, kondisi anak, dan kondisi orang tuanya. Jadi pembelajarannya bahwa tidak semuanya yang benar itu adalah benar. Pasti ada hal-hal sisi lain yang bisa kita peroleh, yang bisa kita ambil, kemudian secara bijaksana kita ambil keputusan yang tepat. Sebab bisa jadi ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang kemudian mengambil keuntungan dari permasalahan itu. Sehingga harus kita betul-betul secara bijaksana dan hati-hati, dan juga bagaimana pengambilan keputusan itu akan menyelesaikan permasalahan, win-win solution istilahnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bu Fani bisa menjadi guru penggerak yang bisa memotivasi teman-teman di sekolah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dini. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Fani. Apa kabar Ibu? Sehat. Semoga Bu Fani juga sehat juga ya. Alhamdulillah. Mohon maaf tidak bisa bersemuka karena kondisi tidak memungkinkan tadi ya. Saya ingin melakukan wawancara terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan Ibu. Iya. Baik, Bu Dini, sebelumnya pernahkah Ibu mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan Ibu? Pernah. Bisa diceritakan Ibu lebih lanjut? Ya. Jadi dilema etika saya itu lebih kepada guru-guru senior ya. Jadi saya menjadi kepala sekolah itu ini tahun ke-13. Jadi 13 tahun saya menjadi kepala sekolah, dan memang problem terbesar saya itu ketika menghadapi guru-guru yang senior gitu ya, antara memutuskan ya yang sesuai dengan aturan. Di satu sisi saya juga harus memperhatikan bagaimana kondisi mental beliau, psikologinya juga, apalagi sudah berumur dan sebagainya. Itu dilema sekali. Ya, contohnya misalnya ketika saat pandemi kemarin, ya itu kan kita dituntut untuk melakukan pembelajaran online atau hybrid ya. Jadi itu kalau guru-guru di tempat saya itu gurunya ada sekitar 60, karyawannya 17. Nah, ketika semua guru mulai menjalankan pembelajaran online maupun hybrid itu kan tidak mungkin ketika ada guru yang gaptek kemudian harus meminta tolong temannya terus, sedangkan temannya ini kan juga harus melakukan kewajibannya. Nah, pada proses-proses itu ada guru senior yang sudah berusia lanjut yang mau belajar ada. Tetapi ada juga guru yang sudah tidak mau belajar, sehingga apa-apa maunya dilayani. Padahal sudah jelas aturan di Insan Amanah itu bahwa untuk proses hybrid, proses online ya, menggunakan Zoom atau Webex dulu ya,
itu kami harus mandiri karena sekolah sudah menyediakan semua pirantinya gitu. Aturan-aturan itu sudah jelas dan kami semuanya pegang komitmen seperti itu. Namun di balik itu ternyata ada guru-guru itu yang masih sering ngerepoti guru lain dan guru ini melapor kepada saya gitu. Saya kok masih direpotin ya Bu, padahal kan saya juga harus nyiapkan ini, nyiapkan ini, nyiapkan ini. Padahal kan cuman gini-gini doang, masa dia nggak bisa, masa ini, masa itu gitu. Itu dilema sekali ketika saya akan menegur gitu ya, atau saya akan menyampaikan bahwa aturan sekolah harus seperti ini, maka ikuti aturan ini. Itu saya orang Jawa, Bu Fani, maka saya tetap harus memperhatikan unggah-ungguh saya sebagai apa ya, orang yang lebih muda dibandingkan beliau. Dulu sewaktu beliau muda juga apa ya, membangun sekolah ini turut berkontribusi dengan baik di sekolah gitu. Masa sekarang giliran seperti ini saya harus bertindak dalam pandangan saya semena-mena, harus ikuti aturan kalau enggak pecat gitu kan nggak mungkin. Nah itu sebuah hal yang sangat apa ya, dilema etikanya itu di situ. Itu contohnya. Terus kemudian ada lagi itu setelah pandemi ya, setelah pandemi terus itu sewaktu pandemi. Nah, setelah pandemi itu muncul lagi banyak guru-guru itu yang sudah pensiun, gitu ya. Karena sudah pensiun, maka ada banyak guru-guru baru masuk. Guru-guru masuk itu lebih keinginan belajarnya lebih tinggi. Jadi keinginan belajarnya lebih tinggi. Jadi guru-guru baru itu bisa belajar dari apa saja dan memang karena generasinya sudah beda ya, kami generasi baby boomer ya, mereka sudah generasi Z, generasi opoy, wis gak karuan itu unsur yang berhubungan dengan digital itu paham sekali gitu. Maka ketika mengajar gitu, media yang digunakan, strategi, teknik apapun yang digunakan itu selalu menarik untuk anak-anak. Sedangkan bagi guru yang senior itu merasa berat gitu ya. Ngajak main-main anak, ice breaking, itu mereka nggak biasa. Padahal sekarang tuntutannya kan seperti itu, apalagi anak SD. Nah, pada konteks yang seperti itu saya sering mendapat protes dari orang tua gitu loh. Ini anak saya di kelas itu kok gurunya begini, yang ini begini, yang ini begini. Padahal kan di aturan sudah jelas itu. Maka itu juga dilema etika juga. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, maka aturan itu tetap harus berlaku sebagai aturan. Tapi di sisi lain saya harus memperhatikan bagaimana kondisi beliau-beliau itu. Itu tadi tanyanya masih sebatas pernah nggak mengalami dilema etika? Ya pernah. Nggih. Itu salah satu contohnya. Nggih, Bu Dini. Iya. Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Iya. Jadi ketika saya mengidentifikasi ya beberapa kasus-kasus yang ada ini, saya mencoba untuk melakukan beberapa mengidentifikasi itu. Antara lain yang pertama saya memahami dulu sebetulnya ini nilai yang bertentangan ini yang mana ini ya. Nilai-nilai yang bertentangan dengan dilema etika itu yang mana ini. Kemudian saya juga mulai melihat siapa sebetulnya yang terlibat dalam situasi ini. Saya, kemudian guru-guru senior itu tadi ya, yang nggak mau belajar, nggak ini dan sebagainya, dan sudah mager gitu ya. Dari situ saya kemudian akhirnya mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-faktanya seperti ini. Jadi contoh seperti IT tadi ya. Ternyata memang fakta yang terjadi itu saya baca-baca juga, baca buku dan saya bertanya sana-sini kepada kepala sekolah yang punya guru-guru senior, apakah memang seperti itu? Ternyata memang guru-guru, orang-orang yang sudah seusia saya ini ya, sekitar 50 gitu ya, atau 50 lah, 50 ke atas atau 55 ke atas itu mengalami kesulitan untuk belajar IT. Sudah tidak terkoneksi dengan baik gitu. Jadi
diajari sekeras apapun ya, itu tetap aja mental gitu. Jadi pada proses itu saya harus menyadari saya sendiri kalau diajari juga masih agak-agak lemot ya, tapi saya belajar terus karena kan harus saya gunakan. Karena kan saya ketika menggunakan di dimanapun lah saya berkeliling kan nggak mungkin saya minta bantuan orang lain, saya kan harus mandiri. Gimana cara ini, saya harus belajar terus, Nah, pada proses itu saya mengumpulkan fakta-fakta bahwa orang dengan usia sekian itu sulit untuk menerima informasi yang berhubungan dengan digital atau teknologi informasi. Kemudian dari situ saya akhirnya mengajak ngobrol dulu guru-guru tersebut. Tidak banyak sih, ada antara 2 sampai 3 orang guru yang seperti itu. Yang lain usianya ada yang sama tapi mau belajar, sedangkan yang ini kesulitan. Akhirnya setelah saya ajak bicara, ajak ngobrol untuk melakukan identifikasi masalah ini, saya kemudian berpegang pada komitmen bersama, Mbak Fani. Jadi saya tidak kemudian merujuk pada satu keputusan harus seperti ini, tapi lebih kepada kita berkomitmen. Ini gimana? Enaknya gimana? Gitu aja, sudah ngobrol seperti layaknya seorang teman. Karena dulu sewaktu saya masuk pertama kali di Insan Amanah, saya dibantu oleh mereka-mereka itu. Masa sekarang saya melupakan ya kebaikan-kebaikan mereka kepada saya waktu saya masih jadi guru baru. Akhirnya dari hasil proses pembicaraan itu, mereka ternyata membutuhkan tutor ya, membutuhkan pendampingan gitu. Akhirnya saya merekrut karyawan saya yang tidak ngajar itu khusus untuk mendampingi beliau-beliau ini gitu. Jadi untuk sementara tugasnya saya cancel dulu, tapi tugas utamanya adalah mendampingi. Itu pun juga tidak lama. Saya pegang komitmen, kita nggak lama ya, karena nggak selamanya didampingi. Maka ada pendampingan khusus. Kita butuh waktu berapa? 2-3 minggu, 1 bulan. Kita dampingi setiap hari. Nanti kalau istilahnya tinggal. Karena memang ada tugas masing-masing. Nah, dari proses itu akhirnya dilema etika ya yang saya alami itu bisa terurai, Mbak Fani, ketika sudah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah itu, kemudian menanyakan dan bersepakat terhadap sebuah komitmen, dan kita akhirnya memegang komitmen itu, jalan gitu. Jadi pendekatan saya kepada guru-guru yang usianya di atas saya itu caranya seperti itu. Nggih, Bu Dini, sebetulnya pertanyaan saya yang kedua dan ketiga tadi ada yang sudah dijawab oleh Bu Dini, Bu. Tadi sebenarnya saya mau tanya tentang bagaimana Bu Dini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Tadi Bu Dini juga sudah menjelaskan kalau yang lebih tua seperti itu tadi harus ada pendampingan dan sebagainya. Kemudian yang pertanyaan ketiga itu langkah-langkah atau prosedur. Tadi Bu Dini juga sudah menjelaskan ya Bu ya. Jadi saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Hal-hal yang efektif ya. Yang pertama, kita memutuskan aturan di sekolah, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan statuta atau aturan kepegawaian seperti itu. Biasanya itu kami merancang, setelah kami rancang dalam raker itu kami bicarakan. Dan kami semuanya pegang komitmen. Apapun yang muncul kalau di statuta itu menjadi ranahnya yayasan ya, tapi kalau aturan kepegawaian itu sebelum itu disahkan itu menjadi pokok bahasan kami semuanya. Semua harus melakukan review terhadap rancangan atau draft aturan kepegawaian itu, dan kami semua saling memberi masukan. Tidak ada satupun yang diam dan hanya menerima saja, tidak. Dengan begitu setiap orang itu tahu bagaimana tanggung jawab dan konsekuensi logis terhadap aturan yang akan ditetapkan, apalagi itu berasal dari dirinya masing-masing. Oh iya, aku disik lah melok urun rembuk gitu ya. Nah, saya juga ikut berkomitmen ya seperti itu. Maka kembali lagi di awal ketika kita paling efektif itu adalah ketika kita akan menyusun ya sebuah aturan atau apapun lah, sistem atau mekanisme apapun, jangan melupakan peran dari orang lain atau guru-guru tersebut, karena justru yang akan melaksanakan kan guru-guru.
ya. Kalau kepala sekolah decision maker ya, memegang keputusan mungkin ya. Ya kalau seperti ini nih ya oke, saya akan laporkan kepada yayasan kan. Tapi kan yang akan melakukan itu kan guru-guru. Nah, maka guru-guru pun jangan sampai hanya dicekoki saja dengan berbagai macam aturan tanpa diangerti maksudnya. Maka yang saya anggap paling efektif dari yang Mbak Fani tanyakan tadi adalah bagaimana kita bersama membangun sebuah komitmennya. Akhirnya nanti itu akan disahkan secara bersama-sama dan kemudian dilakukan ya, semuanya, semua pihak. Dengan begitu ada yang melanggarnya siapapun itu, maka tanpa saya harus menegur, biasanya langsung ke kantor saya sendiri, Mbak Fani. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada praktik-praktik dilema etika, Ibu? Tantangannya? Itu ada kepada ini, bagaimana orang lain atau pihak lain menganggap saya pilih kasih. Itu tantangan. Maksud saya tidak, walaupun itu jarang terjadi ya, tapi saya merasa gitu ya, merasa ada yang punya pikiran seperti itu. Gimana senior kok ini gitu ya, lihat kok ini itu pandangan seperti itu saya anggap sebagai sebuah tantangan. Kalau hambatan bukan, karena fitrahnya manusia ya selalu merasa tidak puas, selalu tidak puas dengan hal apapun. Maka ketika ada yang merasa gitu ya, untuk untuk merasa tidak puas ketika saya memperlakukan salah satu atau dua orang guru senior tadi dengan beberapa hal kok ya nggak mematuhi ini oke aja gitu ya. Maka saya dari hal-hal tersebut saya kembali lagi bahwa saya terbuka dengan beliau itu. Maka selalu saya ngomong, kita yang senior ini merasa perlu pendampingan khusus itu. Maka yang muda ataupun yang seusia saya karena ya di bawah saya itu merasa bahwa dirinya mampu, ya berarti kamu hebat. Jangan abaikan temanmu, karena setiap orang mungkin punya kekuatan. Kalau guru senior dengan pengalamannya luar biasa, bagaimana dia mampu mengondisikan kelas itu seramai apapun hanya dengan 1-2 kali dia bersuara. Kalau guru-guru baru IT bagus, teknologi informasinya bagus, strategi mengajar oke, tapi belum tentu dia bisa mengelola kelas dengan baik. Kalau pengalaman, maka pada proses itu selalu saya sampaikan di awal, dan guru-guru yang senior saya ajak ngomong, saya sudah mengambil keputusan seperti ini, maka dengan terpantau dengan semua orang. Ayo kita ikuti komitmen dengan baik. Ibu, berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan, Ibu? Dalam sebuah pengambilan atau penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa, Ibu? Saya jarang yang menyelesaikan permasalahan pada saat itu, kecuali sangat urgent. Jadi saya selalu ingin identifikasi dulu apa yang terjadi. Saya harus belajar dulu, Mbak Fani, terhadap situasi yang ada. Saya kumpulkan semua fakta-fakta yang ada. Saya butuh waktu, sehingga kalau itu terjadi, biasanya saya butuh waktu. Saya butuh waktu untuk belajar, termasuk belajar bagaimana mengendalikan saya sendiri dan bagaimana saya mempelajari kasus-kasus ini. Saya butuh waktu, dan biasanya kalau jadwal khusus sudah ada, Mbak Fani, itu hanya muncul ketika ada permasalahan tentang pengambilan keputusan tadi, ketika ada dilema tadi. Nah itu baru muncul. Nah begitu itu muncul, saya tidak pernah langsung satu. Nah itu saya butuh waktu menenangkan diri saya dulu, mencari fakta-fakta yang ada. Dan tidak sepihak. Kalau saya dilapori dari arah kanan, nanti saya harus cari informasi dulu dari daerah sebelah kiri, sehingga saya juga imbang seperti sisi mata uang gitu ya. Nanti kalau sudah saya catat informasi tersebut, saya punya wakala. Saya punya wakala itu 4. Saya cekul terhadap kondisi ini. Dengan begitu saya yang memasukkan untuk mengambil sebuah
keputusan dengan baik, dan tadi di aturan pegawaian itu ada tahapan bagaimana kita mengambil keputusan ya kepada setiap orang yang mungkin saja melanggar aturan atau apapun itu. Nah, itu ada yang saya namakan itu coaching klinik. Jadi coaching klinik itu saya mengambil guru-guru senior menjadi coach, kemudian guru-guru yang junior itu jadi coachnya. Ya, orang yang dilatih itu. Nah, coach ini tugasnya apa? Ini tugasnya macam-macam. Jadi yang pertama itu tugasnya jelas melakukan pendekatan pada usia. Kemudian yang kedua termasuk memberikan arahan. Tentunya guru yang saya ambil sebagai coach ini adalah guru senior yang memang sudah terbukti ya, sudah terbukti dan juga sudah teruji ya, sebagian besar ada yang banyak yang sudah jadi penggerak juga. Nah, guru ini saya pasangkan dengan guru yang junior tadi untuk melakukan pendampingan dalam program coaching klinik ini. Itu nama-nama cara risiko yang ini itu ya, SOP atau standar operasional prosedur nama-nama seperti ini. Bagaimana melakukan kamu etikanya dengan orang tua itu begini, kalau dengan anak-anak itu begini, kalau dengan teman itu seperti ini, interpersonal dan sekolah ini itu koyo ini. Jadi saya tidak bisa melakukan seorang diri Mbak Fani untuk melakukan pendampingan. Maka saya ada yang namanya program coaching klinik. Dengan begitu kesenjangan antara guru lama dengan guru baru, guru senior dengan guru junior ini semakin samar kan tidak ada. Justru yang ada semakin bersinergi, harapannya begitu. Supaya apa? Ketika saya tidak inginnya saya ingin mengalami dilema lagi dalam membuat keputusan, karena sudah ada jadi ketika nanti guru senior jadi coachnya yang mengajari coachnya, mengajari yang senior junior ini, gini loh caranya bagaimana kamu berhadapan dengan orang tua, gini loh caranya menghadapi anak-anak. Sebaliknya guru-guru yang junior itu juga memberikan pendampingan bagi guru-guru yang senior. Ini loh cara mediasi anak-anak ini kan. Jadi itu coaching klinik dan coachnya ini dibayar, diberi insentif oleh pihak yayasan karena ikut sama dan ikut guru yang junior. Jadi seperti itu. Nggih Bu Dini, pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema etika Ibu? Hal apa yang bisa dipetik? Iya. Yang bisa saya petik yang pertama bahwa dalam mengambil keputusan itu saya harus melakukan identifikasi awal harus melakukan identifikasi terhadap pengambilan keputusan. Kemudian kami yang ada di sekolah itu sama-sama memegang komitmen tentang apa saja yang berhubungan dengan keputusan polisi atau kebijakan apa dari sekolah. Setelah itu saya juga harus setelah saya mengumpulkan fakta tadi, memegang komitmen dan sebagainya, baru kemudian saya memutuskan. Saya memutuskan sudah benar atau salah. Nah, selanjutnya hal penting lain saya harus melakukan refleksi. Benar nggak cara-caraku pengambilan keputusan saya tadi benar, karena kasus-kasus seperti itu kemungkinan akan muncul lagi, dan dengan adanya refleksi dari saya maupun dari dia, saya belajarnya seperti itu. Kemudian saya juga belajar bahwa apapun keputusan yang kita ambil itu tetap harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan bertanggungjawabkan sesuai dengan konsekuensi dan aturan yang sudah ditetapkan. Itu yang harus saya lakukan maupun harus dilakukan. Mungkin itu Mbak dari saya. Maaf ya
kalau tidak begitu memenuhi standar dari lapangan. Ya sampun Ibu, sudah terjawab semua pertanyaan Ibu. Matur nuwun sanget.